say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Ahmad Al-Syahsyah. Di samping kiri saya ada Jumhuria, Miftahul Janah dan Asniati. Dan di samping kanan saya ada Wahdasari, Umi Kalsum dan Surahmi. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian eksperimen. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif, guna untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Ada dua jenis metode penelitian yang sering digunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Salah satu tipe penelitian kuantitatif yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimental merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam kondisi yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu kelebihan dari metode ini yaitu mampu membuktikan ada atau tidaknya pengaruh sebab akibat yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mampu memanipulasi dengan tepat satu atau lebih variabel yang diinginkan oleh peneliti. Menurut Sugiono tahun 2019, metode penelitian eksperimen merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan percobaan. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musdalifah, NIM 2012 11022. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam desain eksperimen. Yang pertama yaitu pre-experimental design. Pre-experimental design belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Bentuk pre-experimental design ada beberapa macam, yaitu A. One-shot case study. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan treatment yang diberikan dalam kurung variabel independen. O sama dengan observasi dalam kurung variabel dependen. Adapun cara membacanya sebagai berikut, terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan yang selanjutnya diobservasi hasilnya. B. One group pre-test post-test design. Bila dalam one-shot case study tidak diberi pretest, maka pada paradigma ini merupakan pretest sebelum diberikan perlakuan sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. O01 sama dengan nilai pretest dalam kurung sebelum diberi diklat. O02 sama dengan nilai post-test dalam kurung setelah diberi diklat. Pengaruh diklat terhadap prestasi kerja pegawai sama dengan dalam kurung O02 dikurang O01. C. In-touch group comparison. Terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi terbagi dua, yaitu setengah kelompok eksperimen dan setengah kelompok untuk kontrol. O01 sama dengan hasil pengukuran setengah kelompok yang diberikan perlakuan. O02 sama dengan hasil pengukuran setengah kelompok yang diberikan perlakuan perlakuan O01 dikurang O02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, NIM 2021-1043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang nomor 2, yaitu True Experimental Design. Dikatakan true eksperimental atau eksperimen yang betul-betul karena di dalam desain ini peneliti dapat mengatur semua atau mengontrol semua variabel luar yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri true eksperimen adalah
adanya kelompok kontrol dan dipilih secara random. Dikemukakan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu Potes Only Control Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan X atau di eksperimental, dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan tersebut adalah kelompok eksperimen dan kelompok yang diberi treatment adalah 0,01 banding 0,2. Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda pada statistik tes. Misalnya, kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Yang kedua, pre-test post-test control group design. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adalah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai berkelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah 0,2 kurang 0,1 kurang 0,4 kurang 0,3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Factorial design merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Paradigma desain faktorial dapat digambarkan seperti berikut. R01, XY01, XY1, 02, R03, Y104, R05, XY2, 06, R07, Y2, 08. Semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama, jadi O01 sama dengan O03 sama dengan O05 sama dengan O01. Terima kasih. Macam-macam desain eksperimen. Yang keempat yaitu quasi experimental design merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan, mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dua bentuk eksperimen ini yaitu pertama time series design. Desain ini tidak dapat dipilih secara random sebelum diberi perlakuan. Kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut labil dan konsisten. Hasil pretest yang baik adalah 01 sama dengan 02 sama dengan 03 dan sama dengan 04, dan perlakuan yang baik adalah 05 sama dengan 06 sama dengan 07 sama dengan 08. Besarnya pengaruh perlakuan adalah 05 tambah 06 tambah 07 tambah 08 dikurang 01 tambah 02 tambah 03 tambah 04. Keempat yaitu non-covalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dapat dipilih secara random. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 20211012. Dalam penelitian eksperimen, hipotesis adalah sebuah pernyataan atau prediksi yang diajukan oleh peneliti tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang sedang diselidiki. Hipotesis ini kemudian diuji melalui eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Hipotesis dalam penelitian eksperimen biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Hipotesis nol atau HO. Ini adalah pernyataan yang dapat menyatakan bahwa tidak ada efek atau hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang telah diteliti. Dalam penelitian tujuan utama adalah untuk menolak hipotesis nol ini. 2. Hipotesis alternatif H1 atau HA. Ini adalah pernyataan yang menyatakan adanya efek atau hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Jika hipotesis nol ditolak, maka
Kemudian, saya akan menjelaskan contoh hipotesis dalam penelitian eksperimen. Contoh hipotesis dalam penelitian eksperimen bisa berupa 1. Hipotesis 0. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan belajar antara kelompok yang diberi perlakuan X dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan X. 2. Hipotesis alternatif. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan belajar antara kelompok yang diberi perlakuan X dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan X. Setelah eksperimen dilakukan dan data dikumpulkan, analisis statistik dilakukan untuk menguji apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau tidak. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil peneliti yang relevan. Peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis. Adapun beberapa ciri-ciri rumusan hipotesis yaitu 1. Hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan deklaratif statement, bukan kalimat tanya. Statement tersebut sebagai pandangan peneliti berdasar hasil kajian teori yang digunakan. Kedua, peneliti harus konsisten, tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya. 3. Dalam penelitian eksperimen, hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas berdasarkan atau pengaruh dari suatu variabel-variabel yang lain. Dalam hipotesis sedikitnya ada 2 variabel yang diteliti. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai hipotesis penelitian eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumhuria, NIM 202111029. Di sini saya akan melanjutkan materi teknik pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data umum dalam penelitian eksperimen melibatkan pengamatan langsung, pengukuran, wawancara, dan kuesioner. Metode tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitian dan tujuannya. Yang pertama, pengamatan langsung. Melibatkan pengamatan secara langsung terhadap variabel atau fenomena yang sedang diteliti. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran atau secara manual. Yang kedua, pengukuran. Melibatkan penggunaan instrumen atau alat untuk mengukur variabel-variabel tertentu. Misalnya, pengukuran kinerja, suhu, atau tekanan. Yang ketiga, kuesioner. Metode ini melibatkan penggunaan formulir atau daftar pertanyaan yang diarsipkan sebelumnya untuk dikirimkan kepada responden. Ini efektif untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Yang keempat, tes atau uji. Tes adalah proses untuk mengukur variabel atau parameter tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Ini melibatkan pemberian instruksi atau stimulus kepada subjek penelitian untuk mengamati, mengukur, atau merespon sesuatu sesuai dengan variabel yang sedang diteliti. Hasil dari tes ini kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara variabel yang diteliti dalam eksperimen. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pilihan tergantung pada jenis data yang dibutuhkan, karakteristik penelitian eksperimen yang sedang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmi. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi menjadi 4 bagian. 1. Pre-experimental design atau non-design. 2. True experimental design. Yang ketiga, factorial design. Dan keempat, quasi-experimental design. Saya akan menjelaskan keempat bagian tersebut. 1. Pre-experimental design atau non-design. Dalam desain pre-eksperimental yang juga dikenal sebagai non-design, terdapat beberapa uji statistik yang umum digunakan untuk menganalisis data. Beberapa di antaranya yang termasuk A. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok yang tidak terkait. Yang ke B. Uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok yang dipasangkan. C. Uji C kuadrat digunakan untuk menganalisis hubungan antara 2 variabel kategori. D. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara 1 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen.
Yang kedua, True Experimental Design. Dalam True Experimental Design, uji statistik yang umum digunakan seringkali lebih canggih dan memperhitungkan pengendalian variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi hasil. Beberapa di antaranya: A. Analisis variance atau ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih. B. Uji T masih digunakan dalam desain eksperimental untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok, terutama jika hanya ada 2 kondisi atau perlakuan yang dibandingkan. C. Uji C kuadrat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel kategori, terutama dalam konteks analisis kejadian dan uji independensi. Dan keempat, analisis regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel independen dalam konteks pengendalian eksperimen. E. Analisis multivariate digunakan ketika ada lebih dari satu variabel dependen untuk dianalisis dengan pengendalian efek dari variabel independen. Kemudian yang ketiga, factorial design. Dalam factorial design, uji statistik yang umum digunakan adalah analysis of variance atau ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 atau lebih kelompok. Pada percobaan faktorial, ANOVA digunakan untuk mengevaluasi efek kombinasi, perlakuan dan interaksi antara faktor-faktor yang diuji. Jika hanya terdapat 2 kelompok dalam masing-masing faktor, maka uji TD independen bisa digunakan untuk membandingkan kelompok-kelompok tersebut. Yang keempat, quasi experimental design. Quasi experimental design uji statistik sering digunakan adalah t-test dan regresi linear. T-test digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 2 kelompok atau untuk membandingkan rata-rata sebelum dan sesudah intervensi dalam satu kelompok. Sedangkan regresi linear digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel dependen dan variabel independen. Nama saya Ahmad Alfiansyah. Di sini saya akan menjelaskan contoh artikel yang penelitian eksperimen yang judulnya Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty. Pajak merupakan iuran wajib dan terutang yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, sanksi pajak merupakan hukuman yang diterima akibat wajib pajak gagal melaksanakan kewajiban pajak. Sanksi pajak adalah dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang. Tax amnesty menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah pengampunan berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian eksperimen dengan 2x2 faktorial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh sanksi pajak dan tax amnesty terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi S1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berjumlah 81 partisipan. Untuk variabel penelitiannya terdiri dari variabel independen yaitu sanksi pajak dan tax amnesty, dan variabel dependen yaitu keputusan kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tinggi cenderung mendorong wajib pajak untuk membuat keputusan untuk patuh. Tingginya sanksi pajak membuat wajib pajak mempertimbangkan konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak membuat keputusan untuk patuh. Sanksi pajak yang tinggi memberikan efek jerah dan mendidik wajib pajak untuk patuh. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa adanya tax amnesty cenderung membuat wajib pajak membuat keputusan kepatuhan. Tax amnesty membuat wajib pajak masuk ke dalam sistem dan memaksa wajib pajak untuk membuat keputusan menjadi wajib pajak yang patuh. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan terkait sanksi pajak dan tax amnesty dalam meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak.